Kajian Islam. Entah kita di posisi yang mana ya. Kita berharap keduanya kita rasakan. Masya Allah. Ya, jangan menampakkan konflik di hadapan anak, jangan. Karena mereka belum siap. Ya, konflik baik yang positif maupun yang negatif, jangan. Makanya kita sudah ngayal, rumahku surgaku, di rumah bukan berantem. Saya pernah bilang, kenapa orang dulu tuh selalu bikin rumah ada pendopo di depan rumahnya. Pendopo itu untuk memecahkan masalah. Sehingga masuk ke rumah sudah nggak bawa masalah. Ya. Ya, kan ada istilah memecahkan masalah tanpa masalah, betul ya? Pengen ini seperti itu ya, cuma kenyataannya enggak, gade enggak gitu ya. Tapi intinya gimana caranya supaya datang ke rumah ini enggak bawa masalah. Anak itu kan wildanun mukhalladun. Bayi-bayi kecil di sorga, malaikat-malaikat kecil yang kita punyai. Kalau rumah diumpamakan sorga, si suami, istri kan bidadari. Ini anak-anak kan malaikat kecil, damai sorga. Sampai Nabi Allah Adam meminta kembali ke sorga dengan bahasa istighfar. Rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena dia pernah di sorga. Dan dia dikeluarkan dari sorga karena sebuah dosa. Di sorga nggak boleh ada dosa, istilahnya begitu. Maka di sorga nggak boleh ada kerusakan, nggak boleh ada keributan. Ya, bikinlah, minimalisir lah paling tidak. Nah, caranya bagaimana? Jangan menampakkan konflik di hadapan anak. Karena satu waktu ayah berbuat salah, ibu komplain depan anak. Anak tahu ayahnya pun bisa dikomplain. Satu waktu ayah marah karena ibunya punya salah. Anak melihat ibu juga suka bersalah. Dilalah ketika kalian mendidik anak akan mengembalikan semua yang pernah dia lihat. Ayah ngomong aja, kemarin juga ayah sama, mama ngomel. Alah mama cerewet, buktinya ayah marah. Kok ngajarin kita supaya nggak gini-gini, ngaco tuh kan. Pendidikannya nggak bagus. Belum lagi kata-kata yang gak layak diucapkan untuk pasangan. Bukankah dalam Islam kita diperintahkan mencari sahabat dalam hidup? Pasangan kita itu bukan cuma sekedar pasangan, tapi kawan dalam hidup. Dalam dakwah kita bicara kawan. Waswahibhuma fid dunya ma'rufah. Walakin sahibukum hadha. Tapi sahabat kalian ini kata Rasul. Kenapa pakai bahasa persahabatan? Karena cuma sahabat yang menyiapkan maklum yang banyak buat sahabatnya. Orang kalau berumah tangga nggak bersahabat ya susah. Sekarang nggak tegur-teguran, asem-aseman. Sahabat mana yang nggak tegur-teguran? Sahabat mana yang kerjaannya asem-aseman? Yang namanya sahabat kalau dipakai bahasa sahabat itu ketemu pengen, kalaupun nggak ketemu kangen tuh sahabat. Pakai bahasa sodiku kaman abkak laman adhakak. Teman kamu teman yang mentertawaimu. Bukan teman yang mentertawaimu, tapi yang menangisimu. Kenapa pakai bahasa menangisi? Teman sejati itu paling sedih kalau kita berbuat salah. Kalau teman yang nggak sejati senang kalau kita berbuat salah, diketawain kita. Ya. Masya Allah, jangan menampakkan konflik di hadapan anak-anak. Ini penting sekali. Karena kalau sampai kita tampakkan keributan kita depan anak dan selalu seperti itu, ini udah menjelang kehancuran kalau sudah begitu. Cuma masalah yang belum selesai kemarin dibawa ke meja makan. Lagi makan, coba nyicipin makanan, diomongin di kuping. Ya Allah, ya mana nyaman walaupun makanan enak, kalau kupingan yang geremet kan pengen garuk aja hawanya. Padahal udah diajarin dalam amalan sehari semalam seorang muslim itu. Orang Islam sepusing apapun masalah kemarin, bangun pagi di hari yang baru mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian. Kata alhamdulillah ini kan pujian. Udah lupakan yang kemarin, mulai dari awal. Ya kalaupun belum selesai kita pengen bukan merusak yang sekarang. Ambil pelajaran dari yang kemarin supaya nggak mengulang kesalahan yang sekarang. Iya, harusnya seperti itu. Ini enggak, di depan anak kita ribut di meja makan. Di depan anak kita ribut di ruang tamu. Di depan anak kita mau keluar aja di pagar masih ribut. Ini anak nyontoh apa? Makanya kalau belum mampu berumah tangga jangan mencetak generasi Abu Jahal dan Abu Janda gitu. Emang nggak jelas orang-orang begini ya. Jadi memang hati-hati kita cetak generasi yang nggak jelas, remeng. Kebayang tidak yang istilah kata remeng gitu kan? Ya bener enggak, salah enggak. Cuma dibikin cuma buat ukuran berbuat salah, kalau dia nggak ditangkap berarti bener nih. Kita juga nggak bakal ditangkap. Jadi ukuran.
Jangan, anak kita didik jadi anak yang generasi robbani. Anak yang melihat ayahnya menyiapkan maklum buat mamahnya. Pun anak yang melihat mamahnya menyiapkan maklum buat papanya. Lihat. Anak melihat sekali, ternyata betul ya Allah yang mengatakan, وَجَعَلْنَكُمْ سُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Kujadikan kalian berbeda-beda cuma bersatu. Lihat, anak akan nyaman. Kalau sudah seperti itu kita ngedidiknya gampang. Kenapa? Jiwanya tenang. Bukankah hidayah datang untuk orang yang tenang? Ya. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka yang jiwanya tenang, mereka yang Allah kasih hidayah. Nah kita pengen anak kita benar kalau jiwanya nggak tenang, yang dilihat konflik, keributan. Hei, ini bayi ini bukan bodoh, dia cuma belum bisa berkata-kata. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang bakal dia praktekan. Makanya dibilang dalam rumah itu kan la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Dalam rumah tangga itu suruh ucapan yang baik, tingkah laku yang baik. Kenapa? Ada bayi yang lihat. Ada bayi yang lihat, oh kalau mandi pakai handuk ya. Ada bayi yang lihat, oh kalau makan itu di meja makan ya. Ada bayi yang lihat, oh minum sambil duduk. Ada bayi yang lihat, oh ngobrol di ruang tamu. Ia melihat. Bayi suka visualisasi, suka. Jangan heran kalau ada anak gede kok tinggal lakunya kayak orang tua. Orang tua nyeletuk, ini anak tua banget tiap hari ngeliat orang tua. Ya, kalau orang tuanya seneng ngaji di rumah, bohong nih anak gedenya nggak bisa ngaji. Karena yang sering dia dengar kan Quran. Pengen banget saya nonton di YouTube, anak umur 7 tahun apal 30 juz, emaknya ngaji, bapaknya ngaji. Tetangga aja, saya juga anak 7 tahun pendiam nggak mau ngomong. Kenapa? Emak bapaknya kalau berdua main handphone, kagak ada yang ngobrol. Anaknya juga nggak bisa ngomong ya. Akhirnya anaknya main handphone sama. Terus buat apa kumpul keluarga kalau bakal cuma main handphone semua? Kumpul ya keluarga ya, acara arisannya, kumpul-kumpul di perlu kita sudah lama nggak kumpul. Giliran kumpul pada main HP semua. Lu ngapain kumpul? Nggak ada untungnya kalau begitu. Kalau kumpul silaturahmi, tatahaddas ya akhi, saling mengucap sesuatu, tanya kabar ini. Saya kadang pegel tuh, alumni kumpul-kumpul, kumpul pada main HP, lu ngapain pada kumpul di sini? Mendingan jarak jauh, tahu nama keluarga kumpul ya. Salah lah ya, karena visualisasi itu penting banget. Nah anak kita melihat itu kok ya. Taib. Kemudian yang ke-15, tidak membolehkan orang yang tidak baik agamanya memasuki rumah. Berkait dengan visualisasi tadi. Sama dengan kita kalau pengen ngedidik anak kita, ya boleh dengan cara mengundang teman-teman kita yang hebat. Biar anak kita lihat, papa juga berteman sama orang hebat. Mama pegel sama anak gak mau pakai hijab. Mama juga undang teman-teman mama yang pakai hijab cantik-cantik. Papa gak usah masuk. Gitu ya. Kadang si papa ngelintar, ada aja yang dicari. Tadi boro-boro warawiri, lihat tamu datang ada aja. Iya macam-macam dah sendal bilang lupa naro. Biar dilihat, oh ya Allah, papa temannya Masya Allah Pak ya. Wah aku pengen kayak papa nih, udah hebat, temannya juga hebat. Masya Allah Pak, anak terinspirasi. Ngobrol asik, seru, azan, Allahu Akbar bro. Sholat dulu kita. Mana Pak? Sholat. Lagi asik, lebih asik lagi sholat. Temannya udah gaul, asik sholat. Anak akan terinspirasi berteman dengan yang seperti itu. Karena apa? My papa is my hero. Betul. Makanya Masya Allah ya, jangan merasa kita bisa mendidik anak single factor gitu ya. Single parent gitu ya. Nah, belum tentu. Anak butuh visualisasi. Butuh contoh yang terbaik. Orang kalau mau cerai, jangan didik anak sendiri. Ajak untuk melihat sesuatu yang lebih baik lagi. Begitu pula sebaliknya. Anak perempuan juga sama. Karena apa? Karena dari kemarin banyak loh WhatsApp yang masuk ke saya juga. Saya sempat bikin langsam paginya itu. Tentang masalah ada beberapa anak perempuan yang sudah pakai kerudung. Tapi ketika ngelihat temennya nggak pakai kerudung. Kok pengen lepas lagi karena cantikan nggak pakai. Ada yang begitu. Banyak yang begitu. Kenapa? Karena hijrah itu berat, mempertahankannya jauh lebih berat. Ketika dia bisa pakai kerudung, dia nggak bisa ngelihat lagi yang cantik pakai kerudung. Malah bahkan dia ngelihat ada yang cantik pakai kerudung tapi ngebunuh anak kecil umur baru 15, betul ya? Dibikin geleng pala. Ada yang cantik pakai kerudung cuma Ramadan doang, iklan, betul ya?
Habis Ramadan ngablak lagi, betul. Dia nggak punya lingkungan baik. Makanya saya sering bilang orang kalau hijrah cari teman yang baik. Almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Kalau melihat orang lihat temannya. Jadi kalau mau ngelihat papa lihat temannya. Dan teman papa yang paling baik siapa? Siapa teman papa yang paling baik? Ya mamanya. Nah sekarang kalau sama mama aja nggak akur, apalagi sama orang lain, betul kan? Nah, begitu bahasanya teman mama yang paling baik siapa? Ya papanya. Baru lihat yang lainnya nanti. Oh Masya Allah ya, betul. Memang papa tuh diamond ya, nggak berubah. Diikat di leher jadi bandulan, ditaruh di tangan jadi cincin, taruh di kuping jadi anting. Ya Allah papa diamond betul-betul. Nah, anak ngelihat sama mama baik, temennya baik, semua baik. Wah, aku nggak perlu lagi cari teman yang sebaik, cari orang yang lebih baik daripada beliau, susah. Anak akan membiasakan seperti itu. Apalagi di masa dia nanti sudah menjelang balik. Yang sementara dia bakal sekolah di luar, temannya bakal banyak. Jangan buat permusuhan dengan anak yang sudah di masa menjelang kedewasaan. Khawatirnya kalau ribut menjelang dewasa, punya teman di luar, tidak akan pernah dia tengok lagi ke belakang. Karena dia tahu teman yang baru lebih nyaman. Anak gadis kita gitu. Umurnya sebentar, paling 17-18. Sudah dilamar sama orang. Jangan di ujung kegadisan ini kita ajak ribut. Akhirnya dia terpincut sama laki-laki di bawah, nanti sudah dia sama suaminya. Udah gak lagi dia pengen lihat masa lalunya yang kelam. Tapi kalau kita bikin ikatan yang baik, hubungan yang cakep, wallahi dia akan selalu mengenang kita. Bahkan merujuk kepada kita. Masalah sepelik apapun dia akan tanya ke kita. Karena dia tahu orang yang menyiapkan maklum buat dia cuma kita. Masya Allah. Itulah teman yang sejati. Kalau teman yang sejati itu teman yang mempertontonkan cinta yang sejati. Apa cinta yang sejati? Menyiapkan maklum ketika pasangan berbuat salah. Masya Allah ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan, wa masalu jalisi su kamasali sahibil kir. Dan perumpamaan teman yang jahat itu seperti pandai besi. Ya, diamsalkan pandai besi itu apa? Pandai besi kan ada asap, ada arang, ada debu, keringetan pasti bau lah ya. Karatnya juga nggak baik. Kita berteman sama teman yang nggak baik itu pasti ada buruknya sama kita. Kebalikannya, teman yang baik itu seperti orang yang menjual parfum. Walaupun mungkin kita nggak beli karena nggak punya uang, cuma paling enggak kita di tempat yang orang suka lah wangi. Ya, walaupun mungkin kita nggak bisa beli, cuma kan kita punya disuruh nyoba itu ada testernya tuh. Ya. Akhirnya kita merasakan keuntungan. Nggak ada kerugian, berteman sama tukang minyak wangi itu nggak ada kerugian. Ya, paling nggak memang wangi. Berteman dengan apapun pasti ada efeknya. Makanya lihat teman kita siapa. Ada sebagian mengatakan bahwa kadang-kadang kita berteman itu seperti mengkonsumsi makanan yang sempurna. Kita nggak perlu yang lain, di dia sudah ada vitaminnya, rasa sudah ada. Tapi ada juga orang yang berteman dengan orang seperti orang yang minum suplemen. Ya saat butuh kita butuh suplemen, tapi kalau merutinkan ya nggak bagus. Tapi ada kadang-kadang kita berteman seperti orang yang minum khamar, racun. Kelihatannya enak sesaat, kesonanya rusak. Nggak tahu teman kita seperti apa. Cuma harus seperti itu. Ya, jangan sampai teman-teman yang nggak baik masuk ke lingkungan keluarga kita. Ada batasan. Bisa dilihat, pokoknya kalau kira-kira nggak bagus, makanya rumah tuh ada ruang tamu yang nggak masuk ke rumah. Ya, kita khawatir sekali anak-anak kita ngelihat orang-orang yang nggak baik. Ya. Ternyata kalau diterapkan ini bisa anti corona loh. Orang kalau masuk ke rumah siapin cuci tangan di luar. Ya. Bahkan Nabi mencontohkan kalau beliau masuk ke rumah, kata Aisyah, beliau selalu berwudu dan bersiwak. Artinya sudah bersih masuk ke rumah. Ini kebiasaan yang orang sekarang jarang pakai. Padahal di Islam diperbolehkan. Bahkan sunnah. Kita kalau masuk ke rumah tuh mau turun dari mobil, bersih-bersih, rapi-rapi dulu, masuk dalam kondisi sudah bersih. Ya, bukan kalau di kita kebalikan, ke rumah dalam kondisi kotor berharap bersih begitu kan. Ya nggak apa-apa juga. Cuma kalau Nabi kata Aisyah masuk ke rumah sudah bersih. Bahkan beliau ketok 3 kali, Aisyah nggak buka, beliau tidur di depan. Kenapa? Beliau nggak mau paksakan melihat sesuatu yang nggak baik. Masya Allah, kalau kita gedor kalau perlu rumah-rumah gua gitu ya. Rasul enggak begitu. Surga, dia bayangkan surga, enggak ada keributan. Ya. Kenapa sih kamu tidur di depan? Ya kata Rasul, ketika aku ketuk kau tak buka. Aku enggak mendengar minta maaf Aisyah. Ya. Tapi kalau dipaksakan juga kan nanti malah melihat yang enggak baik.
Kenapa Pak tidur di depan Pak? Aku sudah pencet bel, sudah telepon kamu, miss call, aku ketok kamu nggak buka, aku nggak paksa, kenapa? Kalau aku paksa pasti ruwet, nanti tampang kamu juga gitu ya. Aku pengen datang menuju surga melihat bidadari, bukan melihat orang yang menakutkan gitu ya. Ya perlu didialogi, begitulah bahasa agama supaya kita paham. Wa kasirul haddad yahriku baitaka aw saubaka aw tajid minhu rihan khabisa. Naam. Karena pandai besi itu bisa membakar rumahmu, pakaianmu, atau kau dapati darinya bau yang busuk. Ya namanya orang main asap, main api, nggak ada yang baik. Wanita yang tinggal di rumah mempunyai tanggung jawab besar dalam masalah ini. Nabi pernah bersabda begini. Kata Nabi, ya ayuhan nas, ayu yamin ahram, ayu yamin ahram, ayu yamin ahram. Qalu yaumul hajjil akbar. Summa qala alaihi salatu wassalamu fi sanaya khutbatihil jami'ah fi dhalikal yawm. Fa amma haqqukum ala nisaikum falayuti anna fursyakum wa man takrahuna wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahu. Kata Rasul begini, dulu ketika beliau berkhutbah, beliau mengatakan, hei manusia, ayu yamin ahram, hari apakah yang paling suci? 3 kali beliau mengatakan, hari apa yang paling suci, hari apa yang paling bersuci. Mereka pun mengatakan, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, yaumul hajjil akbar, hari haji akbar. Ya, ini haji akbar di sini, haji yang bertemu dengan waktu Jumat. Summa alaihi salatu wassalamu fi sanaya khutbatihil jami'ah fi dhalikal yaum. Kemudian beliau melanjutkan di tengah khutbahnya pada hari tersebut. Beliau mengatakan dengan bahasa yang mudah, adapun hak kalian atas istri kalian adalah hendaknya mereka tidak membiarkan orang yang kalian benci menginjak kasur tempat duduk kalian dan tidak memberi izin masuk kepada orang yang kamu benci. Nabi yang mengatakan, fa'amma haqqukum ala nisaikum, wahai laki-laki, ini hak kamu yang mesti kamu perjuangkan. Apa ya Rasul? Fala yuti anna furusyakum man takrahun. Kamu suruh kepada istri kamu jangan pernah memasukkan orang yang kamu tidak suka. Kenapa? Karena kamu masuk surga, rumah itu surga. Sekarang kalau ada yang kamu benci di rumah kamu, manalah layak orang asem masuk surga. Perempuan harus tahu dari awal, ingatkan ini. Ya, bahkan sampai ada riwayat yang mengatakan kalau suami sedang safar, istri di rumah. Sunnahnya begitu. Ini kadang-kadang nanya, udah berangkat belum Pak? Udah, yuk Pak berangkat. Papa berangkat, dia berangkat juga. Surga kosong. Ini banyak di kita nggak paham nih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, harus tegas dalam hal ini. Bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Suami memimpin rumahnya dan istri memimpin rumah tangga suaminya ketika dia safar. Kalian punya anak perempuan. Mama kok tumben mah gak pergi-pergi mah? Kan papa lagi pergi sayang. Oh, kalau papa pergi kita orang perempuan di rumah. Tuh. Ngedidik tuh. Apalagi anak sudah gadis. Ini enggak, papa pergi gak? Pergi, kemon. Ya udah bu. Justru ini Nabi ngomong gak main-main dalam khutbahnya loh. Nabi yang mengatakan, fa'amma haqqukum 'ala nisaikum fala yuti'anna furusakum man takrahun. Suruh bilang sama istri kamu tidak boleh ada orang yang aku benci masuk rumah. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahu. Tidak boleh sama sekali masuk rumah, mereka ke dalam kamar, enggak boleh semuanya. Ya, didik anak-anak kita jangan ngevlog dalam kamar tuh. Nah, sekarang ngevlog di kamarnya. Oh ya, ibunya enggak tahu, bapaknya enggak tahu, bapak ibunya jadul enggak ngerti handphone. Ya, semua orang ngelihat wallpaper kamar anak perempuan lagi. Semua orang ngelihat maling ngebaca, rumah dibaca, ngevlog. Bapak ibunya lagi bercanda, di vlog-vlogin semua. Kajian Islam.